Makanya Bung Karno dulu mengatakan bahwa ekstremisme agama itu buruk, etnosentrisme kesukuan itu buruk. Yang paling buruk di antara semuanya adalah partai politik. Karena partai politik akan merekayasa etnosentrisme itu, radikalisme itu demi kepentingan politik mereka gitu. Jadi kubur itu partai-partai politik gitu. Saya berbincang dengan Pak Fahri Hamzah, saya berbicara dengan politisi-politisi besar. Dalam demokrasi di Indonesia tidak pernah ada pemilihan umum, yang ada itu adalah lobbying umum. Rekan-rekan sekalian, tibalah kita dalam sesi diskusi. Silakan teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan untuk mengangkat tangan, dan mohon izin untuk panitia untuk memberikan mikrofonnya. Ya, silakan panitia. Cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takdim, salam cinta atas nama perjuangan. Izin memperkenalkan diri, saya Ardi Baskara Yuda dari Fakultas Hukum Uninus. Baik, saya ingin bertanya kepada Bapak Hasbullah. Sang maestro hukum progresif pernah berkata bahwa hukum itu untuk masyarakat, bukan masyarakat untuk hukum, karena di sana akan terjadi eksploitasi. Nah, kemudian tadi Bapak berkata bahwa saya rekomendasikan untuk kemudian pembentukan undang-undang itu melibatkan hanya pada eksekutif dan yudikatif. Maka dalam teori Thias Politika di sana itu berbicara mengenai pembagian dan pemisahan kekuasaan dalam fungsi check and balance. Nah, bayangkan apabila pembuatan peraturan perundang-undangan hanya dilakukan oleh eksekutif dan yudikatif, di mana dalam pembentukan perundang-undangan itu terdiri atas 3 asas berbicara mengenai filosofis, sosiologis, dan yuridis, maka ada faktor sosiologis yang tidak akan terpenuhi. Mengapa saya katakan demikian? Karena di sana ada tahap aspirasi publik berkenaan dengan asas sosiologis ini, di mana di sana itu lebih yang mengetahui fakta empiris itu ya masyarakat sebagai apa yang ingin memberikan aspirasinya gitu berkenaan dengan itu. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan itu, bagaimana strategi pemerintah dalam rangka mengcover atau melindungi hak asasi manusia dalam rangka mensejahterakan? Karena kalau kata Prof. Sucipto Raharja itu ada tidaknya hukum, ditegakkan atau tidaknya hukum itu tidak penting, yang penting itu kesejahteraan masyarakatnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, dalam tadi karena Bapak sempat menyinggung mengenai Indonesia Emas 2045, itu akan terjadi tantangan atau peluang, kurang lebih begitu. Nah, tantangannya di sini bahwa saat terjadi bonus demografi dan pada tahun 2045 75% masyarakat Indonesia itu dalam usia produktif, lantas pasca dari terjadinya Indonesia Emas 2045 itu bagaimana? Apakah kemudian pemerintah ada strategi untuk membicarakan mengenai pengcoveran asuransi di usia lanjut? Karena kan kalau usia produktif itu tinggi, secara otomatis usia lansianya pun di kemudian hari pun akan tinggi. Nah, sejauh mana pemerintah menyiapkan strategi untuk mengcover dalam rangka melindungi hak asasi manusia pula? Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Silakan Bapak. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili baik sebagai mahasiswa maupun sebagai dosen. Karena status saya dosen plus mahasiswa, begitu Bapak Guru Gembul sama Bapak Hasbullah. Perkenalkan, nama saya Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk Bapak Guru Gembul ya. Tadi kan memberikan motivasi lah ke kita khususnya ke anak muda. Kalau saya sudah terlalu senior Pak, jadi langsung saja bagaimana mengubah pola pikir ya, khususnya anak-anak muda yang berjiwa employer. Mohon maaf Pak, berjiwa ingin jadi pegawai, apalagi di benaknya itu jadi PNS minimal jadi P3K lah kalau tidak jadi PNS. Jadi mengubah pola pikir yang bermental employer, terlebih-lebih yang bermental hardolin Pak, kalau istilah Sunda ya. Ini mungkin orang Sunda atau mungkin anak adik-adik juga tidak tahu apa itu hardolin ya. Hardolin itu dahar modal ulin ya. Jiwanya ya, kalau kuliah banyak istilah. Untuk mahasiswa ini saya juga ada ide dapat info lah dari ide. Jadi ada beberapa tipe mahasiswa. Ada yang kupu-kupu, kuliah pulang. Nah ada yang berjiwa, jadi berjiwa mental employer, dirubah mindsetnya menjadi berjiwa entrepreneur. Jadi berjiwa wirausaha. Tadi Kang Guru Gembul sudah memberikan beberapa contoh yang hanya 5 menit bisa menghasilkan ratusan juta ya, hanya pesan ini, jadilah duit, padahal kita sambil tidur tapi bisa menghasilkan uang itu ya Pak ya. Jadi nah ada istilah kuda mahasiswa itu, kuliah dagang, tapi tidak melupakan kuliah. Ada beberapa tipe, ada semacam Pak Presiden ini, Presiden Presma, Presiden mahasiswa ini namanya kura-kura. Kuliah rapat. Ya, gitu kan. Jadi kura-kura itu namanya. Nah, ada kunang-kunang, kuliah nangkring. Ya, ada juga kutu kupret. Mungkin saya salah satunya. Jadi kuliah melaksanakan tugas presentasi, Jadi ada beberapa. Nah, saya mudah-mudahan ada yang tipenya kuda-kuda. Ya. Jadi kuliah dagang, jiwanya memang tidak terlalu fokus aing geus kuliah bakal digawe naon, tapi dia sudah menanamkan diri menjadi di dalam dirinya ada wirausaha, tidak berjiwa employer gitu ya. Karena kuliah itu bukan untuk mencari pekerjaan diantaranya. Itu untuk Kang Guru Gembul. Kemudian untuk Bapak Hasbullah, saya sependapat sebetulnya Pak. Jadilah tidak perlu ada lembaga-lembaga legislatif nih ya, yang hanya menghambur-hamburkan dalam tata kutip uang negara. Dengan produk, mengeluarkan produk undang-undang, sehari sudah hangus rontok di Mahkamah Konstitusi ya. Mohon maaf, misalnya di sini mungkin ada mahasiswa juga yang berjiwa politikus ya, ingin menjadi anggota legislatif. Karena memang, tapi Pak memang agak susah juga, karena produk hukum itu adalah produk politik sebetulnya. Karena yang membuat hukum di Indonesia adalah orang politik. Jadi tidak bisa misalnya hukum menjadi panglima atau pemerintah menjadi panglima di kita, karena semua adalah produk politik, khususnya legislatif. Sebetulnya saya sependapat, sebenarnya tidak perlu juga banyak lembaga-lembaga, mohon maaf Pak, misalnya banyak komisi dan lain sebagainya. Nah, dengan penamaan komisi juga di benak saya ya, saya misalnya anggota komisi X, jadi di pikiran nanti komisi sabaraha gitu, sabaraha persen, karena namanya komisi. Yaitu mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Juga ini sharing-sharing aja Pak. Jadi bagaimana menanamkan kepada mahasiswa yang berjiwa wirausaha, jadi tidak terlalu, kalau misalnya kita tidak jadi PNS atau P3K, udahlah hidup kita hancur gitu ya. Jadi manusia gagal walaupun kuliah kita tinggi. Untuk apa kuliah tinggi-tinggi tidak jadi PNS atau P3K?
Nah ini saya sebetulnya sependapat dengan tadi ada bubarkan aja lah lembaga legislatif misalnya, sependapat, tapi di kita harus merubah total konstitusi ya Pak. Pak Gembong juga sudah memberikan inspirasi ke kita agar jadilah manusia kuda-kuda menurut saya ya. Jadi kuliah ada tipe dagang tapi lain dagang nilai ya, atau memperdagangkan nilai gitu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya silakan. Cek. Pak Hasbullah yang terhormat, sebenarnya beliau itu berpikirnya sangat-sangat radikal, ya, tapi berbicara dengan sangat-sangat diplomatik, ya. Luar biasa Pak. Saya mohon maaf untuk pindah jalur sedikit, karena saya benar-benar gatal dengan pertanyaan tadi itu terkait dengan trias politika. Kenapa nanti kalau misalkan seperti ide Bapak tadi itu bahwa eksekutif sajalah dan yudikatif sajalah yang membuat peraturan tanpa legislatif, lalu bertentangan dengan trias politika, kurang lebih kan seperti itu. Saya setuju sepenuhnya dengan pernyataan Pak Hasbullah. Maksudnya kenapa kita juga harus mensakralkan trias politika? Kan jadi yang paling penting tentu saja adalah kebutuhan masyarakat, baru setelah itu kita buat dimensi-dimensi besar, prinsip-prinsip besar yang berhubungan dengan politik kita. Jadi sebenarnya saya adalah salah satu orang yang tidak percaya dengan demokrasi, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Semisal contohnya seperti inilah. Sebenarnya setiap partai politik itu setiap hari melaporkan bahwa mereka itu melanggar demokrasi. Mereka melaporkan dengan sangat terbuka dan terang-terangan. Misalkan ketika mereka berkata dalam kampanye, target perolehan suara di Banten adalah sekian persen, target di sekian adalah sekian persen. Itu artinya bukan kita memilih partai politik, bukan kita memilih wakil-wakil kita, tetapi elit-elit politik merekayasa publik untuk memilih mereka. Kan begitu, makanya ada mesin politik. Mesin politik itu kerjanya apa? Merekayasa publik untuk memilih calon-calon mereka. Jadi dalam konteks ini tidak pernah ada yang namanya pemimpin dipilih oleh rakyat. Gak pernah ada. Saya gak pernah ketemu sama Pak Prabowo dan tidak mengenalnya secara pribadi. Dan karena itu saya tidak mungkin bisa mengenal beliau. Dari mana saya mengenal beliau? Saya mengenal beliau dari musuh-musuhnya yang memberitakan kejelekannya, dan dari para pendukungnya yang memberitakan tentang kebaikan-kebaikannya. Jadi kalau misalkan seperti itu, bisakah saya memilihnya secara objektif? Kan tidak mungkin. Dan ketika saya seperti itu, maka 280 juta rakyat Indonesia juga merasakan hal yang sama. Lalu ketika saya memilih Pak Prabowo, apa alasannya? Karena saya didesak oleh sistem di mana mereka hanya memperkenankan 3 calon saja untuk diangkat, kan begitu. Jadi dalam konteks ini, di manakah demokrasi yang ada itu? Tidak ada. Yang ada itu adalah elit-elit memilih merekayasa publik dengan mesin-mesin politik mereka untuk memilih calon-calon mereka. Nah, kenapa dicalonkan? Kita juga tidak pernah tahu. Saya berbincang dengan Pak Fahri Hamzah, saya berbincang dengan politisi-politisi besar. Dalam demokrasi di Indonesia tidak pernah ada pemilihan umum, yang ada itu adalah lobbying umum. Jadi kan dalam demokrasi itu pengambilan keputusan itu diambil dari musyawarah, dari aklamasi, dari voting, dan dari lobbying. 3 diantaranya kita kenal, kita tahu, kita lakukan, tapi 1 diantaranya lobbying tidak pernah kita ketahui. Dari mana ceritanya Nasdem mencalonkan Anies? Transaksi di belakangnya tidak pernah kita ketahui, seperti yang dijelaskan oleh Pak Hasbullah tadi itu. Tidak pernah dipublikasikan apa sesungguhnya transaksi di situ. Ketika misalkan sebuah undang-undang diajukan misalkan kepada pemerintah, itu juga tidak pernah kita ketahui latarnya apa. Para pengamat diantaranya Pak Hasbullah tadi mengatakan ada transaksi di setiap undang-undang. Ya ada, memang ada, tapi apa? Tidak pernah dipublikasikan. Jadi mana transparansinya? Mana otoritas publiknya? Kan kita tidak pernah tahu itu. Jadi yang paling penting sebenarnya bukan demokrasi atau tidak atau apa. Yang paling penting itu jangan pernah mensakralkan, termasuk juga demokrasi, trias politika dan sebagainya. Makanya Bung Karno dulu mengatakan bahwa ekstremisme agama itu buruk, etnosentrisme kesukuan itu buruk. Yang paling buruk di antara semuanya adalah partai politik.
Karena partai politik akan merekayasa etnosentrisme itu, radikalisme itu demi kepentingan politik mereka gitu. Jadi kubur itu partai-partai politik gitu. Itu kata Bung Karno. Ya, saya mengutip Bung Karno aja. Kalau misalkan setuju atau enggak, kita diskusikan di ruang publik, bukan di sini. Nanti kapan-kapan kalau penontonnya banyak, debat habis-habisan, nggak apa-apa soal ini kan. Karena yang paling penting adalah kalau memang kita harus demokratisasi, demokrasi itu dimulai dari arah tujuan negara, visi misi, termasuk prinsip yang dijalankan oleh negara itu harus dipublikasikan di ruang publik gitu, diskusikan saja. Jadi sebenarnya yang ingin ini pembelaan pada Pak Hasbullah sebenarnya yang tadi itu, karena beliau berbicara dengan santun dan sepertinya sudah sangat berpengalaman untuk ini. Tetapi kemudian pernyataan yang kedua itu dari Bapak yang tadi mahasiswa merangkap sebagai dosen. Saya manusia yang merangkap sebagai makhluk halus. saya jelaskan seperti ini, saya mohon maaf ya. Gimana caranya membangun mentalitas masyarakat Indonesia agar masyarakat Indonesia itu misalkan punya inovasi, punya inisiatif, punya dorongan untuk melakukan sesuatu dan seterusnya dan seterusnya. Masyarakat kita, nah ini masalah problem di kita itu, masyarakat kita itu dididik untuk tidak berbicara di ruang publik, dan itu dimulai dari waktu kecil. Waktu kecil itu definisi anak baik versi orang tua di Indonesia kebanyakan itu adalah anak yang anteng, anak yang diam disebutnya baik. Sedangkan anak yang berinisiatif pergi ke sana, pergi ke sini, mengeksplorasi itu dan ini dianggapnya sebagai anak nakal. Dan identifikasi itu berlaku sampai masuk SD. Ketika anak SD, anak main futsal ke sana ke sini, anak kemudian main skateboard ke sana ke sini, dianggap sebagai anak nakal karena anak yang baik adalah duduk dengar diam mendengarkan guru ngoceh selama 7 jam. Kan kebalik. Kalau mau bermental baik, ada anak yang duduk dengar diam ngedengerin dosen atau guru ngomong, itu adalah anak yang sangat tidak baik. Karena normalnya gak ada manusia yang seperti itu. Kalau misalkan manusia yang fitrahnya tidak seperti itu, didorong seperti itu tapi dia mau, maka anak itu bermasalah. Anak yang baik itu versi Indonesia adalah anak yang sebenarnya bermasalah, dan anak yang nakal dalam versi orang tua Indonesia sebenarnya adalah anak yang berpotensi menjadi sangat baik. Salah satu contoh yang kemudian menjadi meme sederhananya begini. Kenapa waktu sekolah rambut-rambut harus dicukur rapih, belah sisi pendek? Kenapa seperti itu? Karena katanya disiplin. Padahal kalau kita lihat tokoh-tokoh sejarah, tokoh-tokoh pemikir besar itu gondrong-gondrong. Newton itu gondrong, Einstein itu gondrong, Nabi Muhammad juga gondrong, Yesus Kristus juga gondrong, Siddhartha Gautama itu gondrong sebelum akhirnya botak, tapi gondrong beliau tuh. Tokoh-tokoh besar di dunia musik, Chopin, Beethoven, gondrong semuanya. Tokoh-tokoh besar cek aja, Karl Marx, Max Weber, gondrong semuanya. Yang rambutnya klimis siapa? Adolf Hitler. Iya kan? Kenapa? Karena tokoh-tokoh besar dimulai dari kesempatan dia untuk bisa berpikir bebas. Dan berpikir bebas itu dimulai dari apa? Memberikan kembali hak dia untuk berinisiatif. Nah, karena itu masyarakat Indonesia, tapi sebentar, kenapa barusan ada yang bisa ngacu nggak? Kenapa saya barusan ditepuk tanganin? Ada yang tahu kenapa barusan tepuk tangan? Sepakat gondrong. Saya mah gondrongin Pak, dan bagian yang lain. Kenapa tadi saya ditepuk tanganin? Salah satu alasan yang paling mungkin itu adalah karena ucapan saya itu mewakili pikiran dari orang-orang yang tadi tepuk tangan. Karena diwakili makanya tepuk tangan, kan kurang lebih seperti itu. Kenapa harus diwakili?
Karena tidak memiliki kesempatan dan kemampuan dan keinginan dan harapan, atau karena tidak memiliki akses lebih tepatnya untuk berbicara di depan panggung, sehingga beliau wajib untuk menyampaikan pikirannya kepada pihak lain, diwakilkan, barulah dianya tepuk tangan. Jadi sebenarnya masalah utamanya adalah Akang tidak memiliki akses untuk berbicara di ruang publik. Kenapa seperti itu? Ya karena harus ada sopan santun, harus ada protokol, harus ada hal yang semacam itu. Ketika tadi panitia minta moderator, ada yang mau nanya, ada ngacung. Nunggu dulu Akang tuh, nungguin dikasih mic. Padahal saya yakin kemampuan Akang berbicara lantang cukup bisa didengar oleh segelintir orang yang ada di sini. Tapi Akang harus nunggu mic karena apa? Nunggu protokol. Kenapa harus nunggu protokol? Karena kita diatur. Dan karena kita diatur, akhirnya batasan-batasan kita dalam berinovasi akhirnya menjadi terlalu besar. Nah, itulah akhirnya yang membuat mental kita, mental yang tidak berani keluar dari kotak. Mental yang akhirnya kita tuh kalau misalkan, kenapa harus ngelamar kerja? Karena kalau nggak kerja, nggak disuruh, nggak di bawah petunjuk orang lain, kita nggak tahu mau ngelakuin apa. Itu masalahnya. Di Indonesia orang rela bayar 300 juta, 500 juta untuk nyogok jadi PNS. Kenapa? Karena mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan ketika mereka tidak ada dalam petunjuk orang lain. Kenapa seperti itu? Karena sejak kecil, pernah nggak orang tua kita ketika mau beli mobil baru ngajak diskusi anaknya, nak mau mobil warna apa ya, mau mobil yang seperti apa ya? Ternyata 93% masyarakat Indonesia tidak melakukan itu. Bahkan 72% orang tua di Indonesia melakukan tindakan kekerasan baik lisan maupun tindakan terhadap anak-anak yang mau berdiskusi. Mah mau gini, itu kamu mau budak detik 72% orang tua di Indonesia memberikan hukuman kepada orang-orang anak-anak yang mau berinisiatif. Jadi kalau misalkan tadi, gimana caranya mengubah mentalitas masyarakat Indonesia menjadi seperti ini? Didik itu orang tuanya. Jadi sekolah itu bukan untuk anak-anak. Sekolah itu buat orang tuanya. Kenapa pendidikan kita diarahkan pada TK harus bisa bahasa Inggris, SD harus bisa calistung, SMP harus bisa bernalar kritis, SMA harus bisa bikin project? Kenapa seperti itu? Orang tuanya kenapa nggak pernah dididik? Karena kegagalan pendidikan di Indonesia dimulai dari kegagalan orang tua di Indonesia untuk menciptakan iklim pendidikan yang baik. Data KPAI-nya menyebutkan 72% pelaku bullying pada anak itu adalah ibu bapaknya sendiri. 36% itu adalah guru-gurunya sendiri. Sisanya 11% baru teman-teman seangkatan. Jadi kalau misalkan kita lihat data riset, yang harus disekolahin itu bukan yang 11%, yang 72%. Suruh dia belajar untuk mendidik. Sekarang di sini, setiap ada orang yang mau menjadi orang tua, mereka pacarannya rajin, main uyek-uyeknya rajin. Ketika mau menikah, mereka pikir soal biaya pernikahannya. Ada nggak di antara mereka yang baca 10 buku parenting untuk menghadapi ketika mereka melahirkan, ketika mereka punya anak? Ada nggak? Nggak ada. Kita fokus tuh pada pacarannya, pada ngumpet di pojok bioskopnya. Itu yang kita pikirin. Nanti pas punya anak, programnya apa? Gak ada yang mikirin itu. Akhirnya mentalitas anak-anak kita menjadi terbelenggu. Anak-anak kita yang di masa depan akan menjadi pelukis-pelukis handal, sejak kelas 1 SD lagi coret-coret gambar di bukunya dimarahin. Maka pelukis-pelukis di Indonesia yang tarif satu lukisannya itu 1 triliun dibunuh sejak dia umurnya 7 tahun. Gara-gara apa? Ketidaktahuan orang tua dan guru dalam parenting dan mendidik anak. Ada nggak pelatihan untuk orang tua kita? Gak ada. Ada nggak sekolah buat orang tua kita? Gak ada. Kalau gitu jangan salahkan juga misalkan mentalitas kita yang gak ngerti apa-apa. Ketika ayo seminar nasional tentang bangsa, yang datangnya sedikit, ya wajar. Karena apa? Ya karena sejak kecil kita tidak dididik untuk berinisiatif. Bahkan sebagian besar di antara kita tidak mau duduk di barisan paling depan karena takut, karena grogi, dan tidak berani untuk menyampaikan pendapat. Di sini ketika tadi moderator berbicara, ada yang mau ditanyakan, yang sebenarnya punya pertanyaan tuh banyak.
tapi sebagian besar di antara mereka takut malu ketika harus bertanya. Makanya ketika ada orang yang menyampaikan aspirasinya, tepuk tangan itu mewakili, karena saya gak bisa ngomong, kamulah yang ngomong. Akhirnya saya, kenapa gak tepuk tangan untuk dirinya sendiri? Karena dia berani berbicara, lantang menyampaikan gagasan dan idenya. Kenapa tidak seperti itu? Ya dong, dengan gak ada resikonya sama sekali. Jadi gini nih ya, sebentar, saya mohon maaf berbicara sedikit lagi lebih panjang. Kalau saya main judi online misal, resikonya jauh lebih besar daripada kemungkinan atas keuntungannya, iya kan? Tapi banyak yang orang melakukannya. Tapi sebaliknya, berbicara di ruang publik, sekarang ada yang mau ditanyakan misalkan, kemudian ngacung, saya nanya apa aja, misalkan pertanyaannya adalah, Pak, apa yang harus saya tanyakan? Misalkan pertanyaannya gitu, kan gak akan ada resikonya. Kalau bertanya gitu, kaki itu gak akan patah, sumpah, kaki gak akan patah gara-gara pertanyaan itu. Gak akan ada leher kecangklak, itu gak ada. Gak ada yang tiba-tiba setelah mengajukan pertanyaan itu jadi impoten gitu, gak ada. Tapi bahkan tanpa resiko pun kita tuh takut untuk bertanya. Jadi bagaimana mentalitas kita untuk bisa berinovasi, beradaptasi terhadap realitas zaman disrupsi sekarang dan sebagainya? Kenapa kita tidak seperti itu? Karena kita sejak kecil dididik tidak seperti itu. Dan kita tidak boleh menyalahkan orang tua kita, karena mereka pun sebenarnya ada produk zaman. Yang harus dilakukan sekarang adalah kalian yang sebentar lagi akan jadi orang tua, mikir bahwa kalau kalian beranak itu, binatang juga bisa. Yang membuat kalian tetap menjadi manusia adalah ketika kalian mampu mendidik anak-anak menjadi sumber daya yang lebih baik. Itu fokusnya tuh, tolong ingatkan di situ. Nanti kalau punya anak, jangan baca tentang bagaimana trik untuk gini gitu, bukan. Tapi nanti anak usia 1 tahun pendidikan apa, usia 2 tahun kayak gimana, 3 tahun kayak gimana, biar nanti di masa depan ketika pun kita gagal menjadi orang besar, anak-anak kita lah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin paling ideal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali yang sudah disampaikan oleh pemateri kita keduanya. Baik, karena memang waktu, ya, karena memang waktu. Tapi kalau misal ada yang mau ditanyakan kembali, boleh? Iya. Tapi gak apa-apa, kita kasih waktu. Kalau misal masih ada yang mau dipertanyakan, silakan. Kapan lagi kita bertemu dengan narasumber yang memang berkompeten di bidangnya masing-masing. Tidak ada? Oh, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Guru Gembul dan juga Pak Hasbullah yang sudah hadir dalam kesempatan hari ini, yaitu seminar nasional semua menata negara. Tentu konsep yang sangat menarik dan juga pembahasan yang menarik tadi disampaikan mengenai hak asasi manusia, dan beberapa analogi yang disampaikan oleh Guru Gembul mengenai bahwa kita itu generasi Z ataupun siswa dari dulu ketika memang tidak ada guru malah bangga, malah kita bingung mau ngapain. Dan hari ini kita bukan hanya sekedar sebagai siswa ataupun sebagai mahasiswa yang ketika memang gak ada guru, ya kita nggak tahu apa yang harus dilakukan. Sama halnya seperti itu. Dan kita juga bisa melihat bahwasanya ketika masuk di ranah ruang organisasi tentu ada menjadi pembeda. Karena apa? Kita tidak gabut-gabut seperti itu aja. Karena banyak kajian yang bisa kita bahas, banyak diskusi ngomongin negara, ngomongin sosial, dan ngomongin ekonomi yang ada di Indonesia. Tentu tadi juga disampaikan oleh Pak Hasbullah, Ekopol ini sangat berkaitan ngomongin siapa yang punya ekonomi lebih tinggi sehingga melakukan hal-hal lobbying. Dan ketika aku melihat konsep demokrasi hari ini adalah hal seperti itu. Selesai di meja bundar, selesai dalam tahap lobbying. Voting itu urusan belakangan, betul nggak Pak? Bahkan hari ini pemilihan presiden itu bisa dilihat, disampaikan bahwa yang menang adalah A. Dari jauh-jauh hari itu sudah terlihat. Karena apa? Secara Ekopol sudah selesai. Tadi juga dikatakan bahwa politik itu hanya rekayasa sosial untuk masyarakat yang Indonesia. Dan aku bertanya mungkin ya kepada Guru Gembul dan juga Pak Hasbullah mengenai apa yang menjadi
sumber ataupun sumber daya manusia yang lebih ataupun yang akan unggul ketika kita tadi sampaikan bahwa tidak hanya kita menunggu 2045, hari ini pun kita bisa menjadi negara yang emas. Namun kita lihat saja SDM-nya pun mengenai pendidikan hari ini, bagaimana UKT di beberapa kampus IP itu sangat tinggi. Padahal dicanangkan bahwa dalam Undang-Undang Dasar pun dan tujuan kemerdekaan Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, maka bangsa Indonesia setiap masyarakatnya punya hak untuk mendapatkan pendidikan gitu. Tapi hari ini pembatasan ruang dan itu menjadi pemotongan antara kaum bawah dan kaum atas. Karena apa? Beasiswa pun bisa dijual belikan. Maka hak yang memang harusnya untuk masyarakat tidak mampu hari ini adalah orang-orang yang sudah punya mobil, yang sudah punya motor, yang sudah punya secara taraf ekonominya, seperti itu. Maka kemajuan itu kalau misalkan kita lihat dari pola pendidikannya karakter pendidikan ini apakah berpengaruh terhadap masyarakat atau tidak? Mungkin itu yang saya pertanyakan. Karena kembali lagi hak asasi manusia ini kembali lagi mempunyai kalau dalam norma agama itu tuh ada pertentangan dan juga ada kelebihan dan kekurangannya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Bisa dicerna Pak? Intinya gitu. Ya, bahwa pendidikan ini dapat berpengaruh secara karakter ataupun tidak gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, saya Ajib Kurniawan dari anak Ibu Pertiwi. Ini saya sedikit mau mempertanyakan tadi dari Pak Guru Gembul bahwa kalau misalkan pendidikan itu bullying sekarang yang terjadi dari teman-temannya cuma 11% dan tadi Bapak bilang bahwa yang seharusnya disekolahkan itu adalah orang tuanya. Nah, sedangkan yang terjadi di Indonesia sekarang itu bahwa pendidikan itu cuman ada untuk anak TK sampai mungkin berusia 18 tahun ya, kelas 12 itu rata-rata. Nah, dengan umuran segitu kan otomatis belum bisa jadi orang tua. Kira-kira solusi apa nih Pak untuk pendidikan bagi orang tuanya agar bisa ngedidik ke anak nantinya, atau apakah nanti bakal dibalik? Karena kalau misalkan yang sekolah itu orang tuanya, lantas buat apa dong harus ada instansi pendidikan untuk anak gitu? Mungkin nanti bakal nyambung sama yang ditanyain Pres. Dan kalaupun ini nanti solusi dari contoh atau solusi dari Pak Guru Gembul, nanti saya mohon dari Pak Hasbullah, apakah hal ini bakalan bisa terrealisasikan oleh instansi kepemerintahan atau gimana, apakah enggak gitu? Mungkin segitu sih pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada dua penanya. Yang pertama itu terkait apakah pendidikan hari ini yang terjadi hari ini akan merubah ataupun akan mempengaruhi dari sistem pendidikan itu sendiri ataupun yang lain atau karakter tadi. Kemudian yang kedua, pendidikan seperti apa yang harusnya kita berikan kepada orang tua ataupun yang harusnya dipersiapkan orang tua sebelum nantinya menginjak masa-masa menjadi seorang ibu. Mungkin seperti itu, Ibu. Boleh dijawab? Radikal ya Pak. Tetap radikal. Saya coba untuk menyatukan dua pertanyaan itu dalam satu. Ya, tadi itu adalah terkait dengan pendidikan itu berdampak nggak sih gitu ya? Pendidikan itu berdampak nggak? Terus kenapa orang tuanya yang nggak dididik? Kenapa? Kan kita nggak seperti itu. Jadi nih, mari kita pisahkan dulu antara apa yang dimaksud dengan pendidikan dan apa yang dimaksud dengan pendidikan formal, sekolah, universitas dan sebagainya. Berpendidikan itu wajib. Sekolah itu nggak wajib. Bahkan ketika negara mewajibkan pun sebenarnya sekolah itu nggak wajib. Karena yang paling penting itu adalah pendidikan. Di Papua sana ada anak-anak SD yang untuk sampai ke sekolahnya dia harus melakukan perjalanan jalan kaki 2 jam, melewati 2 kali sungai penuh dengan buaya. Kepleset sedikit, berantem sama buaya. Dan kadang-kadang mereka berantem sama buaya dan seringnya menang. Karena kalau kalah hilang.
Nah, ketika mereka di sekolah, mereka ngedengerin guru ngomong bla 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 bla. Tapi fakta yang sebenarnya adalah bahwa mereka terdidik sejak mereka sebelum datang ke sekolah. Melakukan perjalanan ke sekolah, menghindari buaya, berantem dengan buaya, itu adalah ilmu yang tidak diajarkan di sekolah, tapi jauh lebih relevan daripada mereka mendengarkan guru ngomong. Karena cara berantem atau cara menghindari buaya itu berdampak besar terkait dengan kehidupan mereka. Mereka bisa sekolah tuh gara-gara mereka bisa menghindari buaya. Bukan mereka sekolah kemudian mereka bisa menghindari buaya, bukan. Mereka bisa sekolah gara-gara mereka bisa menghindari buaya. Artinya apa? Pendidikan itu dimulai sejak mereka berangkat dari sekolah. Jadi jangan satukan apa itu pendidikan formal dengan pendidikan. Kalau misalkan berbicara tentang pendidikan formal, tadi Bapak benar, kalau misalkan kita sebut data statistiknya, 86% koruptor di Indonesia lulusan perguruan tinggi. Artinya semakin tinggi jenjang pendidikan kita, semakin besar potensi kita jadi koruptor. Jadi akang-akang yang ada di sini kemungkinan untuk korupsinya lebih besar daripada tukang gorengan di pinggir jalan. Ini calon-calon koruptor jangan-jangan. Jangan-jangan, saya mah tidak mendoakan tidak apa, cuman jangan-jangan begitu. Karena data statistiknya menyebutkan demikian, bukan berarti demikian, tapi data statistik menyebutkan demikian. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang kita ampu, semakin besar potensi kita untuk korupsi. Nah, jadi sekali lagi pisahkan antara pendidikan dengan pendidikan formal. Jadi, apakah pendidikan berdampak? Berdampak. Apakah pendidikan formal berdampak? Nah, itu perlu dipertanyakan. Harus ada riset, dan di Indonesia tidak ada riset terkait dengan hal itu. Nah, terkait misalkan apakah berdampak atau tidak pendidikan formal di Indonesia? Tidak. Nah, kita butuh riset, tapi mari kita main dengan rasio dulu sebelum kita masuk ke logika. Jadi gini, saya punya murid, dia nilai ekonominya selalu 9 dari SMP sampai SMA, dan kemudian dia masuk jurusan ekonomi. Tetapi sekarang dia fakir miskin. Artinya apa? Pendidikan ekonomi itu tidak berpengaruh, tidak berdampak bagi dirinya. Dia bahkan tidak memiliki kemandirian finansial. Bagaimana ceritanya dia bisa ranking 1 dan selalu dapat nilai sempurna untuk pelajaran ekonomi? Kan nggak nyambung. Pernah nggak nemu orang yang dapat nilai ekonomi selalu tinggi, masuk jurusan ekonomi, tetapi dia tidak tajir, tidak mandiri secara finansial? Pernah nggak nemu orang seperti itu? Banyak. Kenapa? Karena pendidikan ilmu ekonomi formal di Indonesia tidak berdampak. Coba contoh yang lain. Pernah nggak waktu sekolah masuk jurusan IPS, yang ranking 1 jurusan IPS ternyata tidak bisa bersosialisasi dengan teman? Kan ilmu pengetahuan sosial, tapi bersosialisasi dia gagal. Pernah nggak nemu seperti itu? Artinya tidak relevan pendidikan kita itu. Kenapa tidak relevan? Cek masuk lagi ke poin-poin yang lebih dasar lagi. Kita belajar ilmu biologi, ya kan? Belajar ilmu biologi. Yang diajarkan apa? Pembuluh kapiler ada di mana? Coba, ada yang bisa jawab nggak? Tulang sanggurdi ada di mana? Sistem peredaran darah katak seperti apa? Faedah nggak sih sistem peredaran darah katak untuk kita? Bahkan orang yang pada akhirnya masuk jadi dokter hewan pun, dia tidak akan relevan ketika dia harus belajar sistem peredaran darah katak. Tapi itulah yang diajarkan kepada anak-anak kita. Sedangkan Indonesia adalah negara pemilik orang yang punya diabetes terbesar keempat di dunia. Diajarin nggak waktu belajar biologi itu diabetes? Enggak. Jadi sesuatu yang penting dan relevan buat kehidupan kita tidak dibahas, sedangkan sesuatu yang sama sekali unfaedah dipelajari oleh kita. Akhirnya apa? Masa depan kita nggak nyambung sama realitasnya. Coba misalkan sekarang anak-anak teknik mesin SMK itu belajar mobil listrik nggak? Cuman sedikit, sisanya belajar bensin. Kenapa? Ya nggak relevan buat masa depan. Makanya apa? Penyumbang pengangguran terbesar di Indonesia adalah lulusan SMK. Kan SMK itu untuk masuk dunia kerja kan? Itu relevansinya di mana? Tapi penyumbang pengangguran terbesar adalah lulusan SMK. Sebagian besar orang akademisi-akademisi di Indonesia, dari sekitar 7.000 profesor di Indonesia, sekitar 80%-nya adalah profesor jurusan agama. Korupsinya terbesar. Nyambung nggak? Nggak relevan. Jadi lihat pendidikannya, lihat outputnya, nggak ada yang relevan. Kemarin Pak Nadiem ngomong terang-terangan, 80% orang di Indonesia yang bekerja tidak sesuai dengan prodinya.
prodinya hukum jadi presenter. Ada yang seperti itu. Artinya apa? Artinya pendidikan kita tuh gak relevan. Saya tidak mengkritik yang ada di sini. Ya ini mau untuk Indonesia secara umum. Cuman maksud saya adalah pendidikan kita itu kebanyakan tidak relevan karena terlalu protokoler. Dan karena itu maka fokus pada pendidikan formal itu adalah salah satu jenjang alternatif yang harus kita lalui. Dan karena itu, satu, jangan dulu pertanyakan soal pendidikan relevan atau tidak. Karena yang harus dipertanyakan adalah pendidikan kita yang di formal itu relevan atau tidak. Yang keduanya soal UKT tadi kan, gimana mau sukses, gimana masa depan gini kalau misalkan UKT saja mahal. Yaitu karena masuk ke dalam jenjang pendidikan formal, di mana jenjang pendidikan itu ada biayanya, ada apa-apanya, dan itu sebenarnya tidak berdampak besar terhadap pendidikan itu sendiri. Saya ngobrol sama Pak Rocky Gerung, dia kan S1, tapi dia berani berdebat dengan para profesor. Padahal dia S1, artinya apa? Tidak ada relevansi di situ. Bukan berarti mengkerdilkan orang-orang yang bergelar profesor. Cuman maksudnya ada potensi orang-orang yang S1 itu bisa mengimbangi profesor. Bisa, karena apa? Pendidikan dengan pendidikan formal itu adalah dua hal yang berbeda. Sampai sekarang saya masih ngebimbing orang-orang untuk menulis disertasi. Saya guru honor S1. IPK jelek, tapi sampai sekarang saya ngebimbing disertasi. Artinya apa? Sekali lagi bukan merendahkan orang yang gelarnya profesor atau doktor atau insinyur atau apa segala rupa, bukan. Tapi kalau misalkan Akang secara hakikat bertanya, gimana kita mau maju kalau UKT-nya mahal? Bukan, pertanyaannya bukan gitu. Pertanyaan yang lebih relevan adalah gimana kita mau maju kalau kita nggak mau mikir gitu. Harusnya kan gitu. Gimana kita mau maju kalau kita jarang baca? Itu. Kalau misalkan gimana kita maju kalau UKT mahal, itu nggak relevan. UKT mau segede setinggi apapun, ya udah saya tinggal DO dari kuliah, saya nggak akan kuliah, udah. Karena pinter tidaknya, berpengaruh atau tidaknya, berdampak atau tidaknya, bermanfaat atau tidaknya, saya tidak terpengaruh oleh UKT. Karena itu berpengaruh pada diri saya sendiri. Kalau saya rajin baca, saya bikin riset, saya jadi aktivis, saya menolong manusia, saya bermanfaat untuk manusia, saya menyampaikan ide-ide saya terus-terusan menggali ilmu pengetahuan dan teknologi, dan itu tidak saya butuhkan dari universitas, maka saya bisa maju dengan atau tanpa pendidikan formal. Gitu kan? Jadi yang tadi, yang misalkan kan nanti mental anak-anak kita nanti kalau orang tuanya mau sekolah mau enggak tuh gak terlalu penting. Sekolah yang paling penting itu adalah sekolah pendidikan tadi itu. Sekolah orang-orang Yunani artinya apa? Sekolah itu artinya waktu luang, waktu ngegabut. Jadi sekolah yang sesungguhnya adalah ketika kita ngegabut, kita dapat ilmu apa gitu. Itu sekolah secara etimologisnya itu seperti itu. Jadi gini Kang, Akang bolehlah demo habis-habisan soal UKT. Karena yang berantem kan Akang sama rektorat. Silahkan demo habis-habisan, silahkan itu. Tapi poin pertamanya adalah, seandainya Akang sekarang DO, bisa nggak Akang jadi penegak hukum besar di Indonesia nanti? Kan itu masalahnya. Jadi universitas itu adalah sebuah sarana yang kita tempuh untuk mencapai tujuan kita. Sarana. Jadi kalau kita tidak memiliki sarana itu, kita memiliki sarana yang lain. Yang paling pentingnya adalah mental untuk belajar. Jadi boleh demo UKT berapa boleh saja, tapi coba yang lebih esensial adalah tanya kepada diri kita sendiri, sebulan kita habis baca berapa buku, sebulan kita berapa kali nolong orang dengan prodi yang kita punya, sebulan berapa banyak riset-riset ilmiah dan akademik yang kita telusur. Dan itu semuanya bisa dilakukan dengan atau tanpa kita kuliah. Itu bisa kita lakukan dengan IPK 3,9 atau DO sekalipun. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Selanjutnya saya akan bacakan terkait kesimpulan kesimpulan untuk hari ini. Jadi yang pertama,
bahwa terkait arah pembaruan dari hukum dan regulasi menuju cita-cita Indonesia Emas 2045 melibatkan beberapa elemen penting. Yang pertama, prioritas hak asasi manusia. Yang kedua, pemerintah harus menjadikan hak kemanusiaan sebagai acuan utama dalam segala kebijakan dan tindakan untuk memastikan kemajuan yang inklusif dan berkeadilan. Dan mengutamakan hak asasi manusia, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan manusia dan sosial. Yang kedua, mengatasi stagnasi demokrasi. Penting untuk mengatasi stagnasi dalam proses demokrasi guna mendorong perbaikan yang signifikan dan mewujudkan demokrasi yang substansial. Demokrasi yang substansial tidak hanya sekedar prosedural, tetapi juga harus memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat yang lebih luas dan bermakna, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia. Yang ketiga, strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Implementasi mekanisme yang efektif untuk mencegah dan pemberantasan korupsi adalah kunci untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Hal ini melibatkan penguatan institusi anti korupsi, transparansi dalam pemerintah, serta penegakan hukum yang tegas dengan menurunkan tingkat korupsi Indonesia dan menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kemudian yang kedua, untuk mencapai cita-cita Indonesia 2045 diperlukan pembaruan hukum dan regulasi yang melibatkan beberapa aspek utama hak kemanusiaan yang harus dijadikan acuan utama dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintah, memastikan kemajuan yang inklusif dan berkeadilan. Selain itu, perlu upaya mengatasi stagnasi demokrasi guna mendorong perbaikan yang lebih luas dan bermakna bagi masyarakat Indonesia. Begitu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon izin terlebih dahulu kepada panitia untuk memberikan sertifikat dan plakat. Dipersilahkan.